foto-foto, si Johan ini nyeletuk. Yuk, Wi, hati-hati kalau di situ banyak pendaki yang jatuh. Hah, yang bener, tanya aja tuh si Angga, tanya aja saya. Nah, di tengah-tengah aku masih cerita, imam yang sebelumnya diem, dia tiba-tiba bilang pelan, wis gak usah diomongno, iku koncoku. Jadi gini, sudah gak usah banyak diomongin, mereka temanku. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor di tahun 2009 ketika dia mendaki ke Gunung Panderman. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mas Lakon. Mas Lakon, apa kabar, Mas? Baik, Mas. Baik ya, Mas, ya? Alhamdulillah, baik. Mas, ini ketika mendaki ke Gunung Panderman ini apa yang terjadi nih, Mas? Oke, Mas, jadi gini, waktu itu aku sama teman-teman mendaki Gunung Panderman ya. Jadi Gunung Panderman ini adalah ikonnya kota wisata Batu. Jadi benar-benar indah, Mas, kalau buat teman-teman pendaki yang ingin mendaki, ingin jalurnya nggak terlalu berat, bisa banget ke Gunung Panderman. Jadi gunungnya itu, view-nya itu istimewa. View-nya langsung ke Gunung Arjuna, Gunung Semeru kelihatan, dan tentu saja Kota Malang dan kota wisata Batu. Jadi waktu itu ketika saya naik gunung tersebut, Mas, saya itu ketemu pendaki Solo, dan sepertinya cerita saya kali ini itu bisa kayak relate sama salah satu mitos yang ada di gunung tersebut. Gitu. Di tahun 2009 tuh ya? Tahun 2009, Mas. Dan itu belum ramai seperti saat ini? Masih sepi. Pohon di puncak masih banyak. Oke. Sekarang kan udah nggak terlalu banyak. Pohon di puncak masih banyak, pos pendaftaran belum ada. Kalau kita mau ke sana, kita daftarnya ke rumah paling ujung. Habis itu sumber air juga belum ada, belum dikelola. Kalau ada sih udah, tapi belum dikelola. Oke. Yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Lakon ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentar Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Lakon, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Oke, jadi gini, Mas. Waktu itu saya itu naik sama 4 teman saya. Ini kalau nyebutin namanya kan nggak enak. Soalnya takutnya dia lupa, aku salah kasih info kan nggak enak. Jadi aku samarin aja nggak apa-apa ya. Waktu itu saya 4 orang. Saya, habis itu Yuli, sama Ayu, habis itu sama Johan. Saya berempat itu naik gunung yang ada di kota Batu, Malang. Ini kalau buat teman-teman pendaki udah nggak asing lah dengan gunung ini. Di kota Batu ada satu ikon gunung yang menjadi ikonnya kota Batu, namanya Gunung Panderman. Bagi yang belum tahu, Gunung Panderman ini adalah rentetan Gunung Putri Tidur, Mas. Jadi ada Gunung Butak, Gunung Kawi, Gunung Panderman, dan seterusnya. Dan Gunung Panderman ini kebetulan ada di bagian kakinya, jadi di bagian paling ujung kota Batu kayak gitu. Jarak tempuh antara base camp sampai puncak itu kalau jalan santai itu 5-6 jam itu udah sampai, Mas. Jadi gunung ini tuh memang sangat cocok buat pendaki pemula, habis itu buat cuma kayak jalan-jalan aja itu cocok lah dibanding gunung-gunung yang lain yang memerlukan waktu sampai 8-9 jam kayak gitu. Nah, waktu itu seperti biasanya saya itu naik malam hari. Kenapa kok malam? Karena siangnya temanku ada yang sibuk, habis itu ada yang ribet, terus macam-macam intinya. Jadi
naik malam pun nggak jadi masalah. Pertama, saya itu kan memang suka mendaki. Kedua, saya mendaki gunung ini udah beberapa kali. Jadi waktu itu pendakian itu saya udah yang kesekian kali lah, Mas. Oke. Jadi intinya di situ saya nggak ada masalah meskipun daki malam. Dari rombongan itu cuma saya ya, Mas, yang pernah daki. Jadi ketiga teman saya ini belum pernah kayak gitu. Jadi otomatis saya jadi penunjuk jalan. Pukul 5 sore, nggak salah. Itu kita udah siap-siap dari rumah. Itu sebenarnya juga udah dilarang sama orang tua. Kenapa? Karena pertama, saya waktu itu naiknya itu hari Kamis malam Jumat. Jadi bukan weekend, bukan hari libur juga. Kebetulan bukan Kamis malam Jumat biasa, tapi Kamis malam Jumat Legi. Soalnya kalau di Jawa itu mulai wetonnya si pendaki segala macam itu harus dipikir gitu. Jadi nggak sembarangan kamu mau mendaki gitu aja, itu nggak. Jadi mulai harinya apa, tahunnya itu apa, kalau orang Jawa bilangnya galangan tahun apa enggak. Habis itu wetonmu apa, itu macam-macam harus dipikir. Dan waktu itu kan kita namanya anak muda, ya udahlah daki aja, orang aku ke situ udah beberapa kali, jadi nggak masalah. Singkat cerita, akhirnya aku naik toh, Mas. Naik itu jam 8 malam, kalau nggak setengah 9 itu aku baru naik. Waktu itu keadaan Gunung Panderman itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang base camp, pos pendaftaran udah ketata. Malahan sekarang aku terakhir ke sana itu udah ada toko, udah ada warung. Dulu nggak ada, Mas. Dulu itu jalur bener-bener sepi, nggak ada pos, nggak ada apa-apa, itu nggak ada. Jadi intinya waktu itu hanya kampung terakhir warga yang buat pendaftaran. Jadi motor kita dititipin di situ. Nggak ada tiket, itu nggak ada. Jadi cuma dicatat gitu aja di buku. Nah, setelah selesaiin pendaftaran, kita lanjut tuh naik. Sekitar jam 9 ini kalau nggak salah. Kalau nggak setengah 9 itu aku mulai naik. Lah, antara pos pendaftaran sampai sumber air terakhir itu sekitar 20 menit kita jalan. Dan semua pendaki yang daki Gunung Panderman wajib ngisi air di situ. Ya kalau mau bawa dari bawah juga bisa, mau bawa itu maksudnya, itu juga bisa. Lah waktu itu saya ambil air di situ soalnya seger banget airnya gitu. Sekitar jam 9 itulah saya sampai di sumber, saya ngisi. Itu sumbernya pun nggak ketata kayak sekarang, nggak. Jadi sumber air aja gitu, ngalir aja, rusak gitu. Ada pondok, habis itu bawahnya pondoknya pun pondok warga. Kita ngisi air di situ. Hujan turun, Mas. Hujan akhirnya turun. Aduh kok hujan, jadi yang maunya langsung naik akhirnya berhenti dulu, nunggu hujan reda. Di situ kita bikinlah kopi, bikin mie instan, sarapan dulu sebelum jalan. Ya kembali lagi ke awal, soalnya kita nyantai, dalam tanda kutip, gunungnya nggak terlalu tinggi, kayak gitu. Nah, ketika aku sama teman-teman masih nunggu hujan, itu ada satu pendaki datang. Dia itu sendirian, nggak ada teman, nggak bawa tas gunung, tas carrier nggak bawa, jadi dia cuma bawa kayak tas ransel kecil, hitam gitu warnanya, dan dia sambil megang karung, Mas, karung beras itu loh. Jadi dilipat kecil, ditentengin gitu aja. Dia nyampe, ikut ngisi air di situ. Setelah ngisi dia duduk agak jauh. Lah namanya juga satu area, kan nanya tuh, Mas daki gitu. Iya Mas, Masnya dari mana? Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia ngomong kalau dia dari Banyuwangi, waktu itu bilangnya. Saya dari Banyuwangi Mas, nama saya Imam, kayak gitu. Loh Masnya sendirian? Iya Mas, saya sudah biasa mendaki sendirian. Kalau kita teman-teman pendaki kan juga udah biasa lihat pendaki solo kayak gitu. Iya. Tapi bedanya si Imam ini nggak terlalu bisa diajak bicara, Mas. Jadi jawabnya, Mas mau kemana? Ke sana. Udah itu aja, stop dia bilangnya. Kan kita juga nggak enak habis itu speechless. Kok gini anaknya, ya udah harus biarin. Habis itu akhirnya karena kita area situ ngajaknya, ya wis lah Mas, ayo mendaki bareng. Masnya udah pernah apa enggak ke gunung ini sebelumnya? Belum. Ya udah cuma belum. Tapi waktu itu dia jawabnya bahasa Jawa halus, dereng kayak gitu.
Usianya sekitar berapa tahun? Kalau usianya itu seusia saya, Mas. Oke. Seusia saya. Malahan lebih tua dikit lah. Lebih tua dikit. Soalnya gini loh, Mas. Wajah itu aku sampai sekarang masih ingat. Bentuk wajah itu masih ingat. Dia itu kayak pucet. Pucet sama anak lemas loh, Mas. Kayak gimana ya? Kayak lemas gini loh. Mas ditanya jawabnya ya, iya gitu. Sambil nunduk iya gitu. Sambil tentengan karung itu dibolak-balik itu ingat. Dan akhirnya hujan reda, enggak langsung reda itu enggak, tapi udah masih rintik-rintik, itu kita lanjutlah jalan. Kita jalan karena aku yang tahu rutenya, aku di barisan paling depan, di belakangku ada 2 cewek tadi, yang paling belakang, habis itu temanku yang satu, namanya itu tadi, Johan. Imam gak ikut? Imam ikut paling belakang. Paling belakang lagi? Nah, soalnya kan itu, Mas, ayo kita gabung. Pertama dia diem, kok diem aja, ya udah kita nggak ngajak lagi kan nggak enak, speechless gitu loh, Mas. Iya. Intinya posisinya waktu itu. Nah, kita mau jalan, kita ajak lagi, ayo Mas gabung, kok diem aja, ya wis lah kita jalan dulu, kok ternyata dia ikut, gitu, oh dia gabung, ya wis lah, enak makin rame. Selama perjalanan pertama, itu dia itu misah Mas, misah di rombongan paling belakang ini, dia misah. Jadi kan karena kita di rombongan depan, aku juga ingat kalau dia ini belum pernah naik, jadi kepikiran toh Mas, akhirnya ya wis lah, kalau dia misalnya kejauhan, kita tungguin. Jadi kita tungguin dia datang, dia duduk diem. Habis itu kita tungguin lagi, dia datang diem. Ya nggak enak lah intinya. Start itu udah nggak enak, suasananya nggak enak. Jadi teman-teman udah ngerasa kalau ini anak nggak jelas gitu. Tapi waktu itu aku masih mikirnya kalau dia ini memang pendaki Solo tipenya kayak gitu. Ya udahlah, memang kayak gitu anaknya. Gitu. Singkat cerita kita sampai di pos pertama. Gunung Panderman itu ada beberapa pos dan juga ada sebutannya, mulai dari Latarombo, Watu Gede atau Batu Gede, habis itu Jurang Setan, Paitan, dan seterusnya. Waktu itu saya sampai di Latarombo, Mas. Jadi Latarombo itu adalah pos pertama di gunung tersebut, sebelum Watu Gede, Batu Gede, dan seterusnya. Di Latarombo, malam itu aku nggak lihat siapapun. Jadi keadaan Latarombo benar-benar sepi, yang ada cuma rombongan pendakiku, dan di situ masih basah, tanahnya, rumputnya itu masih basah. Meskipun seperti itu, kami para pendaki Gunung Panderman kalau sampai Latarombo itu pasti berhenti. Soalnya itu adalah spot favorit, Mas. Latarombo ini kan area yang luas ya, maksudnya itu. Itu tempat ada spot foto. Jadi di Latarombo itu ada kayak area lapang, habis itu di bagian paling ujung itu ada batu besar, dan di situ biasanya memang dibuat teman-teman untuk foto. Soalnya kalau kita naik ke atas batu, kita bisa lihat semuanya, kita bisa lihat pemandangan kota wisata Batu, gitu. Di situ kita sampai Latarombo, temanku ini kan bingung bikin kopi ya Mas. Dia keluarin kompornya, masang blue gas, bikin kopi lah. Si 2 temenku, si Ayu sama si Dewi ini jalan ke Batu. Dia naik mau lihat pemandangan loh Mas, kayak gitu seperti biasanya. Di situ aku duduk lah, orang udah biasa ke situ. Di situ aku lihat Imam duduk jauh diem sambil toleh, ngomong enggak, bantu enggak, ya udah diem aja kayak gitu. Di situ temanku foto-foto, si Johan ini nyeletuk. Yuk, hati-hati kalau di situ banyak pendaki yang jatuh. Dulu katanya di sini juga ada orang yang bunuh diri kayak gitu. Hah, yang bener? Tanya aja tuh si Angga, tanya aja saya gitu. Nggak tahu, tapi aku dengar sih ceritanya kalau di sini memang banyak sekali cerita-cerita tentang bunuh diri pendaki yang jatuh di situ. Katanya juga di situ. Sambil aku tunjuk-tunjuk Mas, di situ. Emang iya? Iya, udah gak usah dipikir. Yang penting hati-hati. Lah, di tengah-tengah aku masih cerita, Imam yang sebelumnya diem, dia tiba-tiba bilang, pelan, wis gak usah diomongno, iku koncoku. Jadi, gini, sudah gak usah banyak diomongin.
mereka temanku. Peh, aku dengar itu langsung kayak gitu Mas. Aduh, ya Allah, maksudnya ini apaan? Gemeter, tubuh gemeter, keringetan. Temanku lihat aku, Ayu sama Dewi lihat aku. Apa? Gitu. Lihat imam, toleh. Udah, ayo, pindah yuk, nggak enak gitu. Langsung ngajak gitu. Waktu itu imam habis ngomong itu ya diem, ambil senyum serem itu Mas. Ya Allah, sampai sekarang itu aku ingat Mas ekspresinya kayak gimana. Karena dengar itu Johan yang sebelumnya sibuk dengan kompor dan gasnya akhirnya nggak jadi dilepas. Lanjut kayak gitu. Kita lanjut dari Latar Rombo ke pos berikutnya, Watu Gede, itu dengan posisi pendaki yang sama, maksudnya posisi rombongannya sama. Aku paling depan, di situ cewek dan seterusnya. Di situ masih belum ada headlamp. Ya ini mungkin udah ada yang jual atau udah ada yang punya, tapi saya nggak punya Mas. Waktu itu sumber cahaya saya cuma lampu dari korek api. Kan ada tuh lampunya di belakang korek api, ya itu. Pakai itu aja, tapi pakai dua, temanku ditaruh sini dipakai tali gitu. Kalau aku udah cukup di satu aja di tangan. Masih belum jauh dari Latar Rombo Mas. Itu jalannya itu agak masuk kayak paitan gitu, rimbun. Kita masuk, aku enak-enak jalan, itu dengar ada suara langkah kaki dari depan. Ada pendaki nih, diem, stop, sik berhenti, bentar berhenti, ada orang nih. Mana ada orang? Bentar, ini ada orang ini, aku gitu. Jalan dia. Ternyata bukan pendaki tapi orang tua. Di gunung orang tua. Itu pertama pikiranku udah gak beres. Wah, kok ada orang tua di gunung ini? Kok orang tua? Soalnya aku lihat penampilannya itu, ya orang tua pakai baju hitam segini bawah lutut ya Mas. Sebawah lutut, habis itu pakai udeng kalau bahasa Jawa. Jadi udeng itu kayak tali yang diikat di kepala tapi di Jawa. Kalau kayak di Bali Mas, kalau di Bali ya. Tapi ini yang versi Jawa. Bukan belangkon loh ya, bukan belangkon. Kakek itu bawa dupa Mas. Bawa dupa itu segenggam. Iku malahan aku ingat sampai sekarang senterku ku arahkan ke tangannya. Ingat betul aku. Bawa apa ini orang bawa dupa? Kakek wis 70 naik lah wis. Lebih pendek, nunduk, jalan. Pelan jalan nih. Tes. Ada orang minggir dulu yuk, kita minggir bareng. Si imam ini kan tetap agak jauh, tapi aku sempat lihat waktu itu. Aku ingin memastikan dia udah minggir apa belum. Soalnya jalurnya itu kecil Mas. Minggir dulu yuk, aku noleh. Setelah semua aku pastikan minggir, nunggu kakeknya lewat. Setelah kakeknya lewat, Mbah gitu, kita kan nyapa. Dia diem ya Mas. Kakeknya lewat nyelonong gitu aja pelan. Pelan wis, baunya itu bau melati kalau saya ingat. Nyium dia lewat itu bau melati. Dia lewat. Aduh nggak gubris kita semua. Kita udah nyapa. Dia diem. Sampai belakang, sampai si imam ini salim Mas. Salim gitu Mas. Si kakek ya ngasihin tangannya gitu. Kita semua noleh gini. Serius sih, salim. Ayu, Dewi, Johan, lihat aku semua. Gitu waktu itu. Setelah lihat itu, ayo, gitu. Dimai. Setelah itu kita lanjut. Pendakian yang awalnya kayak bahagia, happy, gitu. Sampai situ udah kayak enak Mas. Kita udah jarang ngomong. Pikiran kan kemana-mana. Aduh, itu siapa? Apalagi aku paling depan. Aku istilahnya mimpin teman-temanku lah, kayak gitu. Aduh, itu siapa nanti teman-teman gimana, aman gak ya, kira-kira kayak gitu. Gimana ini ya, wes lah lanjut aja, bismillah. Gitu. Akhirnya kita sampai di Watu Gede, pos selanjutnya. Watu Gede itu batu gede, batunya gede banget, di samping jalur pendakian, dan di situ memang biasanya digunakan teman-teman pendaki untuk istirahat, Mas. Sampai Watu Gede, kita itu lihat ada dupa yang masih nyala.
masih nyalanya itu masih baru, belum sampai separuh Mas. Hmm. Jadi waktu itu aku masih sempat mikir kalau itu mungkin ini si kakek-kakek Iya. tadi. Di situ kita istirahat, kita duduk. Si Johan ini masih bingung sama kopi, masih bingung Mas. Bentar dulu, ngopi dingin kayak gitu. Ngopi terus, sampai dia gigi kuning ya. Nah, sampai di situ akhirnya dia berhenti, kita berhenti. Imam ini nggak berhenti Mas. Dia jalan terus. Loh, tadi kalau kita jalan dia paling belakang, kita berhenti dia jalan terus kayak gitu. Kita ya semua liatin dia diam aja cuek sama kita gitu. Jalan, lewatin kita, waktu gede lewat. Ya udahlah biarin. Tawa biarin. Yang kita istirahat di situ kita ngopi dulu. Ngopi satu gelas saja buat gantian. Selesai ngopi, Johan kan Imam ini kan udah ninggalin rombongan kita tuh. Waktu itu pikiranku udah biarin Mas. Soalnya pertama aku mikir dia ini gak beres. Feeling Mas, feeling kayak ini bukan manusia. Sebenarnya aku udah nyebel di sini kayak bukan manusia, tapi aku masih nekan perasaan ini manusia kayak gitu loh. Ini pendaki lah, ini pendaki. Mungkin pendaki yang punya ilmu lah atau punya apa waktu itu. Kok ketemu kakek tadi cium tangan gitu loh maksudku. Padahal dia belum pernah mendaki katanya. Belum. Iya. Belum pernah mendaki. Ya jelas kok bilang belum pernah mendaki ke Gunung Panderman itu. Dia lanjut, kita ngopi, kita pisah rombongan. Setelah nggak ada 15 menit kita lanjut. Udah jangan lama-lama nanti dia buru jauh. Waktu itu aku juga masih sempat mikir gitu Mas. Akhirnya kita lanjut lah ya, singkat cerita kita lanjut jalan. Ini Johan paling belakang ini Mas, Johan paling belakang. 2 cewek di tengah, aku di depan ya, jalan. Ini sekitar 15 menit, agak lama ini agak lama. Johan yang sebelumnya diam, itu tiba-tiba lari Mas, lari ke depan, dorong si Dewi sama si Ayu dorong. Habis itu dorong, ayo lari, gak tahu kenapa, gak tahu. Ayo lari, cepet lari, cepet. Gitu. Apa, cepet lari. Namanya kita juga gimana ya, juga bingung juga, ya bos ikut lari Mas. Lari ke depan. Dia itu udah kayak nangis Mas, Johan ini keweger loh badannya, cowok banget tuh. Kayak ketakutan sambil nangis ya. Cepet nangis. Akhirnya kita lewari Mas. Wah lari sampai jatuh namanya daki malam gelap wis jatuh wis. Ada apa jalan. Aduh lari aku lah inget itu sampai sekarang ya masih gimana ya merinding. Setelah lari kita berhentinya di Imam. Imam ternyata duduk nungguin kita Mas. Setelah kita semua lari lihat Imam duduk, akhirnya kita berhenti. Di situ aku cerita aku nanya ke Johan, kenapa kamu lihat apa? Aku lihat orang tua telanjang, dia merangkak tapi nggak merangkak, diam dulu, habis itu merangkak masuk nganan ke arah paitan. Pohon paitan apa itu ya, nggak tahu aku pohon apa, rumput yang tinggi itu Mas. Masuk gitu, dia diem gini, nggak pakai baju. Mas tahu scene-nya di film Keramat nggak? Yang ada orang tua gini. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma mungkin ini beda versi aja ya. Yang jelas dia nggak pakai baju, katanya cowok. Ya telanjang bulat kayak gitu. Tua banget. Dia tahu itu lari dia. Aku pakai bahasa Jawa. Aku ketemu wong tuwek, wong kaya ngene, wong muda. Rambutnya dawa, merangkanganan. Temenan kayak gak mojok aku sumpah kayak gitu. Jadi aku lihat orang tua, dia rambutnya panjang, beneran ini aku nggak bohongan, beneran. Dia tuh kayak mengeluarkan air mata udah. Saking takutnya, aku nggak mau lanjut, gimana nih, lanjut apa enggak ini? Si Ayu Dewi, kalau kita nggak lanjut, kita balik ketemu dia lagi kayak gitu. Bingung. Waktu itu diam, bingung. Wis minum, gemeter, si Johan ini langsung duduk sama kayak nggak percaya gitu loh Mas. Ya Allah, apa itu tadi? Ya Allah, wis baca doa sebisanya wis, dia baca doa. Nah, ketika kita bingung si Imam ini bilang, wis mangkane lek ketok apa-apa menengai, mlaku ae. Wong iki nggeni. Jadi maksudnya itu sudah, kalau kalian lihat apa, diam aja. Ini memang tempatnya. Kayak gitu. Itu Imam. Kita semua langsung lihat Imam diem. Petuah ini kayak gitu. Ini petuah ini bener ini.
tuh denger ya wis kayak gitu. Makanya habis ini diam aja. Namanya kita memang di hutan. Tingkah apapun kan benar-benar diperhatikan toh Mas, Iya. kayak gitu. Akhirnya setelah lihat itu, ya wis lah ayo melaku. Imam sekarang duluan Mas. Aku pas belakangnya. Habis itu cewek-cewek Johan tetap paling belakang. Johan tak suruh ke depan nggak mau waktu itu. Kamu di sini loh. Kak wis aku di belakang aja. Setelah itu kita sampai di Jurang Setan. Ini penyebutan ya, penyebutan pendaki lokal. Kan tempat tinggal saya juga nggak jauh dari situ. Jadi penyebutannya untuk jalur selanjutnya setelah Batu Gede itu memang Jurang Setan. Jurang Setan ini selain jalurnya memang benar-benar miring, waktu itu samping kiri kanan itu jurang Mas. Habis itu ada kayak bukit. Jadi bonus lah kalau buat pendaki itu bisa lihat sekitar, indah banget. Waktu itu kita lihat pemandangan yang nggak masuk akal Mas di situ. Apa tuh? Kita lihat kampung. Hah? Perkampungan. Jadi, kalau kita hadap ke kiri, kalau dari bawah, itu kan jurang, habis itu bukit, Mas. Iya. Nah, di bukit itu kita lihat kampung. Kenapa itu saya pastikan kampung? Karena, pertama saya lihat bentuk rumah, itu nggak satu. Banyak. Dekat banget. Habis itu ada obor api, kelihatan. Ada orang warawiri juga kelihatan. Kelihatan. Ya, banyak, Mas. Banyak lah, wis intinya. Itu orang, temanku. Loh, itu ada yang nggak pakai baju. Loh, itu yang pakai jari. Lah, di antara 4 temanku ini cuma Ayu yang nggak bisa lihat. Mana sih serius aku nggak lihat? Mana? Nggak lihat gitu. Kok aneh? Kamu nggak lihat? Itu kampung. Awalnya aku masih mikir kalau itu pendaki, penebang pohon ilegal. Awalnya, oh itu penebang pohon mungkin kalau malam-malam begini kan kalau penebang pohon ilegal biasanya beroperasi kayak gitu. Bukan, masa penebang pohon kayak gitu? Ada yang pakai jari, ada yang nggak pakai baju, ada orang tua. Malahan ada yang gini. Bapak, itu serius. Habis itu rumah itu yo, ada yang genteng, itu ada yang genteng, ada yang kayu, macam-macam random lah Mas. Posisi rumahnya pun nggak rapi, random. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Tapi gerombol di satu titik kayak gitu. Itu apaan? Udah biarin aja. Imam lagi-lagi dari jauh kan dia di depan. Wes di kandang ini kok pancet aja kepengin tinggal di sini ya. Jadi maksudnya itu udah dikasih tahu kok masih aja. Kalian mau tinggal di sini kayak gitu. Maksudnya itu kayak gitu. Dengar Imam, lanjut gitu. Lanjut wis. Langsung waktu itu aku langsung mikir itu kampung setan Mas. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku percaya kalau kampung setan itu ada. Kan biasanya kalau kampung setan kita pernah dengar di Gunung Lawu, pasar setan sih ya. Di Gunung Arjuna itu ada kampung setan, pasar setan juga. Tapi itu kampung. Aduh, kalau inget ya sampai sekarang itu gimana Mas ya bentuknya orangnya itu loh. Iya. Masih inget. Oh. Karena kan pernah mendaki di situ juga. Betul. Ya. Nggak lihat itu. Nggak pernah lihat. Oke. Nggak pernah lihat. Padahal itu bukan pertama kali aku mendaki malam di situ. Oke. Jadi nggak pernah lihat, benar-benar nggak pernah lihat. Akhirnya setelah itu kita sampai Paitan, itu adalah penyebutan area terakhir sebelum puncak. Sebelum masuk Paitan, itu Imam berhenti, kayak ngasih tanda ke kita, oke kita akan masuk ke Paitan, banyak-banyak berdoa, habis itu jangan teriak-teriak, diem aja. Ini kayaknya kalau teman-teman pendaki Panderman juga tahu lah kalau kawasan Paitan itu memang agak serem gitu Mas. Jadi kawasannya itu deket banget sudah sampai mau puncak. Ini kawasan Paitan, kita lewati puncak udah. Kawasannya itu bener-bener rimbun pohon paitan Mas. Jadi kita jalan kayak kita masuk gua. Kayak kita masuk gua gitu. Jadi bekasnya itu ya memang jalan yang pendaki dulu. Jadi kayak gua, mirip gua banget wis. Kalau mau gambarin itu ya. Di situ kita diwanti-wanti sama Imam. Padahal ini areanya nggak terlalu luas. Kita jalan aja mungkin 3 menit udah lewat. Tapi kok segitu pentingnya. Sepertinya itu memang pintu lah kalau menurutku, pintu.
Di situ dia bener-bener wanti-wanti, jangan berisik, jangan banyak bicara, diem aja. Lupa gitu. Dia bilang apa lagi? Intinya wanti-wanti lah. Akhirnya kita setelah dengar, ya wis kita diem, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Ya memang itu jalan satu-satunya, Mas. Pas jalan, si Ayu tiba-tiba teriak tertawa. Wes teriak beya keras. Dia teriak keras, tertawa wes, tertawa riang, wes. Tertawa riang. Dengar itu kaget lah, Mas. Sama si Dewi diremes, tangannya diremas. Gitu. Setelah lewat pahitan, Ayu diam. Kayak bingung. Loh, kapan kita bisa lewat ah? Loh, toleh, serius. Loh, aduh, ini gak beres pendakianku. Kita kok awal udah gak beres iki wis. Pikiranku sudah kemana-mana, Mas. Harapanku waktu itu wis aku berangkat selamat, pulang selamat. Udah itu aja. Dan singkat cerita, sampailah aku di puncak, Mas. Keadaan puncak waktu itu sepi, nggak ada siapapun, tapi di situ aku lihat kawanan monyet. Monyetnya ini lebih lah kalau 10, Mas. Lebih. Dia itu jejer rapi, Mas. Jadi seolah-olah kayak nyambut kedatangan kita. Di antara monyet tersebut, yang paling tengah itu ada monyet warna putih. Monyetnya itu gede banget, kayak segini loh, Mas, monyetnya. Gede, Mas. Gede, tapi nggak sampai kayak gorila, itu nggak sampai segini loh. Ini monyet besar banget. Dia posisinya kayak nyambut orang datang loh. Dan kalau monyet itu kan biasanya kepalanya toleh kanan kiri. Itu diem, Mas. Diem natap kita, wis. Natap kita. Buset, kok monyet, kok aneh monyet. Awalnya aku memang biasa kalau di puncak Panderman kan memang banyak monyet. Tapi waktu itu pikiranku wis gak enak. Ini monyet ngapain nih jejer rapi? Dan jejernya itu di pusatnya gunung. Jadi tempat strategis untuk mendirikan tenda. Di tengah-tengahnya itu, di depannya tugu itu, di tengah-tengahnya. Karena aku ngerasa kalau di situ gak boleh didiriin tenda, ya udahlah aku di sisi lainnya. Jadi gini, Mas, puncaknya Gunung Panderman itu ada 2 gini loh, ada yang atas, ada yang bawah. Kalau yang bawah itu buat lihat view, buat lihat matahari terbit juga di yang bawah. Tapi yang paling strategis, yang paling rata itu yang di utama tadi. Karena di situ banyak monyet, akhirnya aku di yang bawah. Sampai sana, alhamdulillah kita dirikan tenda, Mas. Itu udah lewat tengah malam, Mas. Itu udah lewat sekitar jam 1 lah ya. Jam 1 atau jam 2 gitu, intinya udah lewat. Keadaan gunung benar-benar sepi. Kita sampai sana, tenda aku dirikan. Waktu itu aku sama temanku cuma bawa 1 tenda. Aku diriin tenda. Si imam ini nggak bantu. Dia diem di pojokan sama duduk liatin kita berempat. Ya diem aja wis gini. Santai gitu. Duduk gini. Habis itu di tangannya itu ternyata di tangannya karung yang dari tadi dia pegang itu ternyata dibuat untuk istirahat. Kalau sekarang sleeping bag kan, Mas. Kalau dulu mungkin udah ada ya, tapi dia nggak bawa, dia bawanya karung itu dibuat alas dan sepertinya buat tidur juga. Jadi karung kayak gitu. Dia itu nggak bantu kita, tenda berdiri, kita masuk. Kita masuk, ya seperti biasa, Mas, ya di puncak kita ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Si imamnya nggak masuk, kita masuk di tenda, dia di luar duduk tetap liatin kita dalam tenda gini aja. Malahan temanku bentar-bentar si Johan ini keluar gini intip, dia masih liatin kita. Kita masuk, Mas ini loh, Mas, sini lo gabung. Diem, aduh, iku anak apa sih itu kayak gitu temenku itu. Wes biarin lah. Di situ si Ayu ini lebih banyak diem. Sampai puncak ini dia lebih banyak diem. Sebelumnya kan enggak, dia itu sampai puncak ini lebih banyak diem. Kenapa nih? Ya suka udah nggak tak pikir lah. Yang penting dia kelihatan sehat gitu aja. Dan akhirnya karena dingin,
kita bikin api, ya kayak gitu aktivitas pendaki lah mas, bikin api ngobrol ya, bikin api, api nyala, kita duduk melingkar. Di situ imam tetap di posisinya, kita ngobrol ke sana kemari lah di situ. Pas aku sama teman-teman duduk, aku lihat ini gak kayak kakek-kakek gimana ya, kalau bahasa Jawanya itu orang-orang nyebutnya, ini mungkin juga bahasa Indonesia ya, genderuwo mas. Awalnya aku ngira itu monyet. Genderuwo kan bentuknya gede, penuh bulu mas, berbulu. Dia itu diem gini, duduk. Aku duduk dengerin Johan cerita. Ini Johan, ini si Ayu, ini si Dewi, ini aku, ini Abi, si anak Imam. Cahaya kan api tuh mas, sumber cahaya. Aku duduk sini, sana itu genderuwo. Aku pertama kali ngitung temanku, jumlah temanku. Loh itu apa? Itu masa imam sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak hitung, temanku masih ku hitung. Ternyata ada kayak monyet, bukan monyet, tapi tinggi. Dia duduk hadap ke kita. Malahan itu kalau nggak salah hadap ke saya, mas. Soalnya posisi saya depan tenda pas gini. Astagfirullahaladzim, genderuwo ya Allah, genderuwo waktu itu kayak gitu. Di situ aku diem, mas. Kenapa aku diem? Soalnya aku nggak mau bikin temanku kaget, temanku bingung. Aku nahan, mas, nahan perasaanku. Sumpah, waktu itu aku gemeterisan, mas. Astagfirullah, doa semua aku baca, mas. Semua aku baca, ya Allah. Si Johan itu terus cerita, jauh kita ke sana, kemari cerita. Memang nggak ada apa-apa. Aku gini keringatku keluar, si Ayu, si Dewi. Kenapa kamu keringetan? Nggak, ini lo panas. Tak lihat, gitu mas. Gak berani, masih ada gak yo, ya Allah. Akhirnya aku lihat si genderuwo itu, dia berdiri, dia jalan pelan. Wah, positif genderuwo kayak gitu. Tapi kan monyet sebelumnya. Iya. Dia berdiri jalan ke arah sana. Jadi ke arah sana itu ke arah bukit-bukit yang sebelah sana. Jadi itu tinggi mas, tingginya itu 3 meter lebih. Jadi udah kayak monster mas. Genderuwo memang kayak gitu. Jadi kalau warnanya waktu itu memang gelap, nggak tahu saya warnanya apa, yang jelas itu hitam tinggi bulu, jadi kayak monster gini jalan. Genderuwo lewat gitu. Alhamdulillah akhirnya aku masih dengan keadaan tersadar, sama teman-teman masih bisa mengondisikan keadaan waktu itu. Soalnya fungsinya leader itu di situ. Kalau kita ke gunung jangan bikin panik. Selanjutnya, beberapa saat setelah itu, si Ayu ini kebelet pipis, buang air kecil ke belakang, diantarlah sama si Dewi. Ketika dia buang air kecil, setelah beberapa lama lah, kok lama banget, awalnya aku mikir memang wanita kan ribet. Aku mikirnya mungkin, ya nggak tahu lah apa, gantian mungkin kayak gitu. Pas kita nunggu si Ayu ini kencing, tiba-tiba Ayu ini teriak mas. Teriak minta tolong kayak gitu. Dengar itu lari mas, kita lari ke tempatnya Ayu. Imam ini tetap diem, masih imam. Ya dia liatin aktivitas kita wis. Ya kok ngapain? Mungkin malah aku mulai kesel san. Ini ngapain sih anak ini kok cuma diem aja, temanku kayak gini. Aku ke sana, aku nolong si Ayu. Ayu udah teriak, udah kejang mas. Ayu habis teriak kejang, aku tanya si Dewi, nggak tahu ini tadi habis buang air kecil dia kejang kayak gini, nggak tahu. Kita gotong, kita masukin ke tenda wis. Masuk ke tenda ternyata dia keluar darah mas, kayak darah head. Darah head. Tadi keluar terus karena nggak bawa pembalut, katanya Dewi juga nggak bawa, akhirnya dibalut sama kresek sama baju, dibalut itu dia udah nangis tapi nggak keluar air matanya, itu sekitar jam 3 sampai jam setengah 4-an kayak gitu. Dan akhirnya setelah paginya kita bawalah turun. Ayo cepet dong turun jam 5 yang
yang penting udah matahari terbit, jalan udah kelihatan, kita cepet-cepet nang turun aja lah. Ini soalnya nggak aman ini, kayak gitu. Kasihan ini dia. Kita packing, kita udah masukin tas semua. Imam ini nggak ada, Mas. Nah, imam ini kemana? Yo, imam ini. Nggak ada. Padahal aku dari jam 3 nolong si Ayu sampai pagi itu nggak ada yang tidur satupun, nggak ada. Terakhir aku lihat dia juga di situ, Pak. Tetap posisinya. Oh, masih liatin kita. Akhirnya dia nggak, tiba-tiba dia pagi itu udah nggak ada. Wes, aku udah nggak mikir dia, wes. Aku mikir temanku, mikir Ayu. Ya wes, kita gendong, kita turun. Kita naik lah tuh, Mas. Jadi kan itu tadi ya, puncak itu kan ada dua area. Kita sebelumnya di bawah, kita naiklah ke atas. Memang kalau kita mau turun, kita harus lewati yang bagian atas. Pas kita sampai di atas, Mas, pagi itu aku lihat tenda pendaki lain. Nggak satu lihat ya, Mas. Pagi itu aku lihat 5 kalau nggak 6, Mas. Jadi ada tenda pendaki lain itu udah berdiri ya, udah rame kayak gitu. Loh, waktu lihat itu aku kaget dong, Mas. Loh, ini rame ya sebenarnya. Kemarin kok sepi. Nah, pertama saya lihat itu aku diem dulu, aku posisi gendong. Loh, kok rame? Ya wes, nanti aja aku jalan, habis itu pendaki yang sebelumnya di situ, dia kan keluar lihat aku sama teman-teman gendong. Mas, kenapa? Gitu. Biasanya kalau pendaki pada umumnya. Lah, waktu itu dia bukannya nanyain keadaanku sama gendong Ayu, dia malah kaget, Mas, lihat aku. Loh, Mas, di sini? Loh, maksudnya apa? Kayak gitu. Maksudnya di sini gimana, Mas? Loh, Mas ngecamp di sini, di bawah ini? Iya, Mas. Kenapa? Aku gak lihat Mas. Padahal aku kemarin ini sampai sini jam 8. Mas nyampe sini jam berapa? Tengah malam, Mas. Aku gak lihat. Lah di situ aku kaget, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku kemarin gak lihat kalian. Jadi gini, Mas. Ayu aku turunin. Aku nenangin diri, aku minum dulu. Mas, aku kemarin sampai puncak, sampai sini. Itu tengah malam, Mas. Ya sampai sini, sampai area ini yang saya lewatin ini. Aku nggak lihat masnya, nggak lihat semua ini, Mas. Tapi di tempat ini aku lihat monyet. Ya kan, ingat yang kemarin? Ya. Aku lihat monyet berjejer, tengahnya ada monyet putihnya. Dengar cerita itu semua pendaki keluar, Mas. Pendaki yang sebelumnya ada di tenda, yang masih istirahat, keluar. Ada apa? Ngumpul lah mereka, ngumpul. Mas, lu lihat nggak dia ada di sini? Itu temannya. Dia. Lu lihat ya dia buka tenda di sana? Nggak lihat, nggak ada. Di situ aku langsung kalau ini sebenarnya aku yang dipindah apa mereka yang dipindah. Soalnya aku ingat betul kemarin malam aku sampai sini, yang aku lihat itu bukan pendaki, tapi monyet. Setelah tahu itu, karena aku ingat Ayu yang udah kayak semakin nggak sadar, Mas, kejang-kejang kayak penyakit epilepsi kayak gitu. Ya udahlah, Mas, pikir nanti aja, Mas. Ya udah, Mas, ayo temanku. Semakin kayak tambah parah ini nanti. Aku gendong lagi, aku pamit, aku turun, Mas. Pas turun aku ketemu kakek-kakek yang di awal tadi. Kakeknya naik. Tapi sebelumnya kalau kita pas berangkat kan diem. Waktu itu dia nyapa. Mulai kali, kalau bahasa Indonesianya, kalian udah mau pulang ya? Kayak gitu. Nggih, Mbah. Habis itu lihat Ayu aku gendong, dielus lah jidatnya itu. Keren. Ya wes hati-hati yo, ya udah hati-hati ya. Nggih, Mbah, dia naik. Wes waktu itu pikiranku wes kayak udah kacau lah, Mas. Udah kacau posisi kayak lihat kayak gitu semalaman. Habis itu temanku keadaannya kayak gitu. Akhirnya kita turun, si Dewi nangis sudah nangis tuh. Soalnya pas ku gendong, darah itu udah keluar, Mas. Di kaki. Darah udah kayak cecer itu. Jadi Dewi itu bentar-bentar dia ngusapin. Ya Allah, gimana dia nangis. Terus saja turun, gak mikir. Kalau Johan mau
Mas, lek ngono wingi kita di mana? Kalau gitu kita kemarin di mana? Jangan di sini dulu, nanti aja ceritain, nanti aja gitu. Nanti aja. Gimana ini gimana? Nanti aja. Akhirnya 5 jam itu jalan. 5 jam gantian gendongnya Mas, gantian. Sampai tempat pendaftaran, tempatnya warga terakhir tadi. Itu sebenarnya Johan udah tak pengen cerita, udah dem aja, wis langsung ke rumah sakit aja ini. Johan sempat cerita, Pak, kemarin aku ketemu ada pendaki Solo yang dari Banyuwangi, namanya Imam, sama coba lihat di buku pendaftaran, gitu. Nggak ada Mas, siapa sih itu? Johan cerita, dia nggak lama setelah kita Pak, sekitar jam 8. Pak, ada pendaki lain nggak sih selain kita? Ada Mas, ada di puncak rame kok. Aku nggak lihat siapa-siapa gitu temanku. Iya Pak, kula mboten ningali sinten-sinten gitu. Sepi, nggak lihat siapa-siapa. Lah ini loh dibalik gini bukunya. Kan buku pendaftarannya buku besar itu lah, dibalik gini. Ini loh Mas, ini ada yang dari Malang, dijelaskan. Situ gak bisa nafas rasanya. Nah, terus kemarin malam mereka semua kemana? Apa kita yang kemana? Kayak gitu Mas. Mungkin tambah banyak tanya, temanku ini bilang, aku kemarin sama satu pendaki Pak, hilang orangnya, sama tanggung jawab. Itu temanku si Johan. Ada satu pendaki hilang ini. Siapa? Nggak ada pendaki Solo. Ini loh nggak ada. Dia cerita ternyata, iya mama, itu biasa deh gini, itu udah biasa di sini. Katanya gitu Mas. Bilangnya, kalau Imam udah biasa di sini. Wes tambah lemes 2 kali Mas aku Mas. Katanya bapaknya, Imam itu akan ngikutin pendaki kalau pendakinya nggak bersih. Sepertinya, menurut prediksi saya ini, dia udah nyium bau ayu kalau mau head. Itu kalau prediksi saya. Yang kedua, kita memang naiknya Jumat Legi. Kalau di hitungan Jawa memang nggak boleh lah. Sebaiknya di rumah, ya boleh tapi tidak disarankan. Itu sebaiknya kita di rumah. Habis itu, ya mungkin ada faktor lain yang aku nggak ngerti Mas. Yang jelas waktu itu akhirnya dia ngikutin kita. Tapi untungnya ya alhamdulillah dia gak ganggu Mas. Dia cuma ngawal lah istilahnya. Wong paginya nggak ada sampai itu nggak ada. Wong bapaknya penunggunya tenang aja. Kalau misalnya itu pendaki asli, ya udah bingung toh, udah pasti bingung. Ada salah satu pendaki hilang, larinya pasti ke kantor kepolisian. Dia tenang, santai. Nah, ini nggak ada datanya. Yang kalau kamu cerita itu ya udah biasa. Mungkin ono sing men paling, ada yang hide mungkin. Terus banyak tanya nanti kalau aku cerita malah bisa jadi aku disalahin di giniin ya, nggak mau ribet. Akhirnya kita langsung turun ke rumah sakit. Di rumah sakit katanya dokter ini cuma pendarahan biasa dan katanya mungkin mbaknya punya riwayat penyakit bawaan kayak gitu. Akhirnya karena menurut saya ini nggak ada pertolongan ini di rumah sakit, akhirnya aku bawa pulang lah Mas. Aku bawa ke tempat mbah saya, kakek saya. Di situ kebetulan kakek saya kayak ngerti gitu loh. Orang aku belum masuk rumah, beliau udah keluar kok kakek keluar wis dikandani mbek Anangel. Sudah diberitahu kalian itu masih aja kayak gitu. Salah saya di mana waktu itu? Aku emosi, aku bilang ke Dewi, bilang ke Ayu, kalian head diem aja. Emosi Mas. Ini untung kita selamat. Kalau kalian nggak selamat gimana? Siapa yang masuk penjara? Aku kayak gitu, serius. Dia belanya si Dewi katanya kalau cewek head itu nggak tentu biasanya, jadi dia nggak bisa memprediksi kayak gitu, macam-macam lah waktu itu alasannya. Tapi terlepas dari itu semua, aku masih lega soalnya kita masih bisa selamat pulang. Sampai rumah sama mbahku disterilisasi lah kasarnya. Aneh Mas, nggak pakai pengobatan medis, darah itu berhenti Mas. Kok berhenti? Dia yang sebelumnya kejang langsung tidur pulas. Singkat cerita, akhirnya sekitar habis isya kita kan masih belum pulang di rumahku semua, di rumah kakekku. Akhirnya dia sadar, dia itu cerita kalau sebenarnya dia itu ngerasa gak enak dengan Imam dari awal, tapi nggak mau cerita. Imam itu kayak ngajakin si
si Ayu ini, ayo turun aja jangan di sini, ayo turun aja jangan di sini, ayo ikut aku kayak gitu. Endingnya kenapa Imam hilang? Sepertinya si Ayu ini ngelawan. Maksudnya ini ketika ada satu scene, ada satu bagian yang aku di situ nggak tahu. Imam ini interaksi sama si Ayu. Intinya Ayu ini diajak pindah. Tapi Ayu ini nggak mau, entah gimana. Selanjutnya aku nggak paham. Yang jelas dia tiba-tiba langsung kejang itu. Oh, pas dia buang air kecil? Sepertinya itu. Oke. Jadi, lah si Dewi, aku nanyain, pas kamu buang air kecil, kamu lihat Imam gak? Enggak, iya. Pas sampai rumah, pas sadar, ya pas buang air kecil, Imam ada di situ, Mas. Kalau Mas ingat, aku sebelum nolong si Dewi, nolong si Ayu, aku lihat Imam duduk. Nah itu, sepertinya. Akhirnya membuat, yang buat Ayu ini kejang. Ya, dia ngelawan lah. Tapi kalau menurut kakek, ini sepertinya mau dibawa sebenarnya. Tapi dianya kayak punya, ada yang lindungin lah, kayak gitu loh. Sepertinya si Ayunya ini. Akhir cerita, dia sadar, malamnya cerita kita semua jujur semua ke keluarga. Endingnya kita pulang selamat, Mas. Alhamdulillah. Dan setelah itu, kemarin-kemarin aku baca cerita juga ada teman-teman pendaki yang ngaku lihat dia. Lihat pendaki yang namanya Imam. Betul. Imam ini penyebutan saya, ya sebenarnya enggak. Kemarin kan ada yang bilang macam-macam namanya. Tapi yang jelas itu dia pendaki solo yang biasanya memang ngikutin pendaki yang gak bersih. Biasanya bawa miras, macam-macam Mas, kayak gitu. Kalau ada rombongan pendaki yang diikuti dia, pasti ada yang salah di rombongan itu. Pasti. Tapi selama pendaki yang diikutin sama, kita sebut aja pendaki gaib lah ya. Betul. Pendaki gaib ini, itu ada yang tersesat gak sih? Maksudnya itu hilang gitu? Ada. Soalnya gini, itu tadi kembali ke seberapa berat kasusnya, Mas. Kalau kita udah tahu kita kita memang sengaja naik, kemungkinan tersesat itu besar, Mas. Dan memang sengaja disesatkan biar kapok. Makhluk halus, jin penunggu itu nggak sepenuhnya jahat kalau menurut saya, Mas. Ada yang bantu, ada yang melindungi, kadang cuma ngasih pelajaran. Ya udah aku sesatkan. Tapi kalau udah kebangetan ya aku hilangkan. Ada, Mas. Aku hilangkan. Kan memang semua beritanya nggak dipublish, Mas. Iya, gitu. Bener-bener saking banyaknya lah. Betul, macam-macam kayak gitu. Kebetulan tempat tinggal kan memang nggak jauh dari gunung tersebut. Jadi dengan kayak cerita-cerita seperti itu seringlah Mas dengar dan udah kayak ya udahlah memang salahmu sendiri, gunung kok macam-macam kayak gitu. Nah, sempat nanya gak sih kalau si Imam ini ada punya latar belakang, mungkin dulunya dia pernah hilang gitu atau apa? Betul. Pertama kali gini, Mas. Saya itu kurang bisa mengenal Imam. Soalnya dari awal dia itu memang diem. Masnya dari mana? Banyuwangi. Udah gitu-gitu aja. Masnya kesini sama siapa? Dewian sendiri. Kan nggak enak mau nanya. Jadi waktu itu aku belum sempat gali lebih jauh. Dia ini siapa, dari mana, kayak gitu. Seandainya dia mau cerita lebih jauh, mungkin di sini aku bisa jabarin. Oh, nggak sempet nanya sama si penjaga pos itu loh? Enggak, dia cuma bilangnya, soalnya gini Mas, kalau cerita makhluk halus di area gunung, kalau kita cari informasi ke penjaga pos, biasanya nggak mau nyeritain, takutnya ya malah mengganggu kenyamanan para pendaki lain. Habis itu biasanya cuma, itu biasa, itu udah biasa di sini. Mungkin kalian ada yang salah gitu aja. Kalau kita mau gali lebih dalam informasinya, mereka paling-paling bilangnya cuma ya itu penunggu di sini, semua gunung juga pasti ada penunggunya, tinggal kalian aja gimana, kayak gitu. Tadi kan si Imam katanya bilang kalau di situ tuh tempat teman-temannya yang bunuh diri, meninggal. Nah, pernah ada dengar cerita yang pernah gantung diri nggak, Mas? Sebenarnya saya itu kalau dengar cerita kayak di Latarumbo, di tempat itu ada orang
bunuh diri, gantung diri, loncat segala macam itu sering Mas, sering banget. Ya nggak satu dua, ada beberapa teman juga nyeritain. Maksudnya sudah jadi rahasia umum lah di tempat itu. Oke. Tapi yang terakhir kemarin aku juga sempat lihat cerita kok, kalau katanya ada apa pendaki ketemu pendaki Solo, habis itu dia minta antar ke Latarombo untuk kayak nyari tali kayak gitu, dan akhirnya katanya dia lihat sosok pendaki Solo yang minta anterin tadi udah dalam posisi gantung kayak gitu di situ. Jadi memang kayak wingit lah tempat itu, dibalik keindahannya. Soalnya tempat itu juga salah satu spot favorit pendaki Gunung Panderman. Kayak gitu. Sosok kakek-kakek nih, yang pertama mendaki kan dia diem aja nih, yang kedua akhirnya bicara lah ya. Bicara. Itu kira-kira yang di awal itu beneran si kakek atau memang ada si kakek itu? Maksudnya tuh apa nyata tuh kakek? Ini kalau sepenglihatan saya, kakek itu nyata Mas. Tapi entah itu manusia atau enggak tahu saya. Maksud saya nyata di sini wujudnya itu ada, baunya ada. Saya sempat senggolan kok Mas. Saya sempat senggolan. Kan jalannya kecil lah itu. Yang di malam itu ya? Okay. Enggak, yang kedua. Yang kedua. Saya sempat senggolan. Soalnya yang kedua itu jalannya pas di rute pas kecil. Jadi kalau mau minggir pun masih nyenggol gitu loh Mas gitu. Saya nyenggol tubuhnya. Kakeknya sama Mas, masa sekarang ketemu besok lupa kan nggak mungkin. Iya. Oh ini kakek kemarin. Gitu. Dia diem. Yang salim sama si imam itu. Iya. Dan dia naik, kita turun karena pikiranku waktu itu udah kacau dengan Ayus. Iroin nggak tahu itu. Cuma noleh. Mana itu tadi kakek? Ya wis. Itu udah curiga sih sebenarnya Mas. Kok ngapain di gunung ada kakek-kakek? Betul. Itu bisa jadi ya salah satu dari mereka, Mas. Masih bawa dupa gak sih? Enggak. Yang pas naik? Enggak. Yang pagi toh? Enggak. Tapi ya kalau pakaiannya tetap. Jadi aku lebih jelas wajahnya. Wajah lebih jelas. Tua, Mas. Tua banget, tapi ganteng gitu loh orangnya. Wih. Serius ganteng gitu. Pakai itu kayak udeng kalau bahasa Jawa itu. Udeng. Mantep lah. Kayak Gading Martin gitu ya? Iya. Rara ada yang mau ditanyain, Ra? Ketawa mulu. Itu yang ada beritanya kan banyak pendaki yang ketemu sama imam. Oh, Kan beda tuh, betul. Oke. Berarti di beberapa media memang ada yang pernah bertemu. Dan itu sempat diangkat sama media itu? Iya, kemarin aku sempat baca memang iya, tapi kejadiannya kayaknya masih baru kemarin-kemarin Mas. Dan kalau lihat berita-berita lainnya, sepertinya banyak sekali yang pernah ketemu tapi yang nggak dipublish itu tadi, ada yang nggak cerita gitu. Soalnya kan kalau mau cerita mungkin cuma sebatas ketemu aja kayak gitu. Habis itu ditemenin ngobrol kayak gitu. Aku tuh kalau mau cerita melebar lagi banyak Mas. Soalnya saya ke situ kan nggak 1-2 kali, udah beberapa kali. Aku dulu juga pernah ditemani pendaki Solo. Habis itu paginya nggak ketemu, tapi kan aku mikirnya biasa. Tapi maksudnya ditemani itu, aku nyampe sama teman-teman yang lain ini. Nyampe kita bikin kopi, habis itu ada pendaki datang malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sini gabung Mas. Nggak wis. Ini aja, besoknya udah gak ada. Itu kan, tapi ini aku mau cerita, ya kan masih belum tentu. Iya. Belum tentu itu dia apa enggak, kayak gitu. Itu beberapa kali sih aku ketemu kayak gitu. Tapi yang paling berkesan, ceritanya itu jelas ya. Pengalamanku sama si Ayu, dia head ini. Yang ini ya. Ini kalau dari sudut pandang si teman-teman mungkin ada yang dilihat yang aku nggak lihat. Kemarin aku udah sempet nanya-nanya gali informasinya, tapi garis besarnya insya Allah ini mulai kampung gaib itu. Habis itu lihat, kalau yang lihat genderuwo itu cuma saya yang lihat Mas. Itu benar-benar saya yang lihat. Habis itu kakek-kakek itu kami semua lihat. Dan yang paling lama durasinya itu kita bareng-bareng sama imam. Kayak gitu. Nah mungkin dari cerita
Mas Lakon sampai sini aja nih ya. Betul, betul. Nah, betul. buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Mas Lakon. Ada di mana, Mas? Instagram, Twitter, habis itu di Facebook juga ada. Cari aja di Google lah, wis Lakon Story. Namanya Lakon Story. Lakon Story kayak gitu. Nah, Mas Lakon Story ini kan juga aktif nih di Twitter ya. Betul. Nulis cerita. Nah, itu ceritanya based on true story. Betul, Mas. Jadi saya itu cari narasumber ya. Mm-mm. Narasumbernya bisa jadi teman-teman, saudara, Mm-mm. habis itu orang di sekitar atau teman-teman yang ada di sosial media. Mm-mm. Jadi biasanya mereka itu DM IG, kan di Twitter juga ada WA atau Mm-mm. gitu. Jadi mereka bagikan di situ. Jadi aku tulis ulang. Ya intinya udah 100 lebih, Mas, cerita saya di Lakon Story itu. Itu benar-benar dari narasumber ya? Narasumber. Jadi satu cerita yang saya kembangkan sedemikian rupa, tapi yang jelas nggak keluar dari alur cerita. Termasuk Kayak gitu. yang pernah gue bawain di segmen cerita horor ya, itu yang rombongan mayit ya? Rombongan pendaki gaib. Rombongan pendaki gaib. Betul. Hmm. Itu di gunung apa, Mas? Itu narasumber saya nggak boleh bilang. Soalnya takutnya ya memang macam-macam, Mas. Kalau biasanya narasumber bagikan kan minta privasi satu. Kedua, kalau ceritain di gunung, kenapa gunungnya nggak boleh dibilang? Waktu itu jalurnya ilegal mungkin. Yang di jalurnya ilegal. Nanti takutnya dia udah bagiin cerita, bukannya ada simpati malah dibully. Kayak gitu. Nanti yang penasaran dengan cerita yang tadi barusan kita obrolin, Betul. itu kalian bisa cari aja di video lamanya Lentera Malam yang Malam. judulnya Rombongan Mayit. Dan itu seru banget itu, Mas. Betul. Aku juga apa ya? Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Sekuat itu energinya. Inisial gunungnya A. Oke. 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 Yaudah, mungkin untuk video kali ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Saya dari Lakon Story. izin pamit. Bye.